nama saya Samsia. Saya berasal dari Akademi Kebidanan Sempenan Negeri Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan mengkonseling ibu menyusui dengan judul Pemberian ASI yang baik untuk bayi. Baiklah Ibu, saya di sini akan menjelaskan pemberian ASI yang baik untuk bayi. Nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Ertayati. Nama anak Ibu? Muhammad Azril Al-Farid. Berapa tahun usianya, Bu? 1 tahun 8 bulan. Dia minum ASI formula atau ASI bantu atau ASI Ibu sendiri? ASI saya sendiri. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ASI yang baik untuk bayi. Ini ada 7 cara pemberian ASI yang baik untuk bayi. Yang pertama itu jadwal pemberian ASI saat bulan pertama usia bayi Anda. Berikan ASI sebanyak yang si kecil inginkan. Setelah 1-2 bulan berikan sebanyak 6 kali sampai 7 kali dalam 1 hari. Saat bayi berusia 2-3 bulan, berikan sebanyak 6-5 kali dengan 1 hari. Berikan ASI 6 bulan pertama usia bayi. Setelah itu berikan ASI dan makanan pendamping ASI sebagai nutrisi tambahan untuk si kecil. Baiklah, di sini usia waktu Azril usia 1 bulan sampai 6 bulan, apakah Ibu memberi makan nutrisi yang lain? Sampai 6 bulan. 6 bulan berkasih. 6 bulan berkasih. Baiklah, selanjutnya yang kedua, makanan yang harus dihindari untuk ibu dan bayi. Ibu harus sebaiknya menghindari makanan yang pedas, yang bersantan, karena bisa berpengaruh pada ASI yang akan diminum oleh bayi dan beresiko mengakibatkan penggangguan pencernaan. Hindari sayuran-sayuran yang mengandung gas seperti kol, bunga kol, karena bisa membuat bayi berpenyakit kembung. Hindari pula merokok karena zat nikotin yang ada di dalam rokok akan mengalir melalui ASI ke dalam tubuh si kecil. Waktu usia Nazril sekitar 6 bulan sampai 10 bulan, apakah Ibu pernah merokok? Yang ketiga, pemberian ASI untuk ibu yang bekerja. Ibu tentu ingin memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Ini aja, Bu. Ibu mesti kembali bekerja. Ibu bisa menyimpan ASI di dalam botol, disimpan di dalam kulkas sesuai waktu yang ditentukan. Ibu bisa juga memompa air susu ibu untuk diberikan kepada bayi. Yang keempat, suhu. Suhu terbaik untuk pemberian ASI yang sudah tersimpan di lemari pendingin harus dihangatkan terlebih dahulu. Sebelum diberikan kepada bayi, ibu bisa gunakan penghangat susu bayi dan dihangatkan sesuai sebelum diberikan kepada si kecil. Tuangkan ASI sedikit pada punggung tangan ibu untuk mencoba dingin atau tidaknya. Setelah dipastikan ASI ini tidak terlalu dingin, maka berikan kepada bayi Anda. Yang kelima, cara mengeluarkan ASI setelah menyusui ASI, memompa ASI. Ibu juga perlu mengeluarkan sisa ASI dari payudara untuk mempersiapkan tubuh memproduksi ASI yang baru. Jika payudara masih terasa bengkak setelah menyusu, ibu dapat mengeluarkannya dengan baskum khusus untuk mengeluarkan sisa ASI. Usahakan untuk tidak memompa terlalu kencang agar payudara tidak terluka. Yang keenam, jenis dan perbedaan pompa payudara. Pompa payudara terdiri atas 2 jenis. Pompa payudara dalam bentuk botol susu. Alat ini digunakan untuk bayi belum dapat menyusui secara langsung, atau dapat disimpan pada botol yang tersedia, sehingga ASI tetap bekerja, terjaga kebersihannya dan terjaga agar ASI tetap baik. Selanjutnya yang ketujuh, tetap bersihkan ASI saat puting terluka. Gunakan Bedcare gel untuk merawat kelembutan dan mencegah kekeringan pada payudara. Bila puting ibu terluka saat menyusui bayi, hentikan kegiatan menyusui selama 24 jam agar luka tersebut tidak terinfeksi untuk tetap dapat memberikan ASI pada saat puting Anda.
pelindung payudara jika terbuat dari bahan yang lembut. Jika puting ibu tetap terluka, segera periksa ke dokter. Cara menyusui yang benar, yang pertama itu pastikan ibu dan bayi dalam keadaan rileks dan nyaman. Posisi menyusui yang baik adalah posisi di mana kepala bayi lebih tinggi daripada tubuhnya. Hal ini dimaksud agar bayi lebih mudah menelan. Ibu dapat menyangga dengan tangan ataupun menganjal dengan bantal. Kemudian tempatkan hidung bayi sejajar dengan puting. Hal ini mendorong bayi membuka mulutnya. Yang kedua, mendekatkan bayi ke payudara. Ketika bayi mulai membuka mulutnya dan ingin menyusu, maka dekatkan bayi ke payudara ibu. Tunggu hingga mulutnya terbuka lebar dengan posisi lidah ke arah bawah. Jika bayi belum melakukannya, ibu dapat membimbing bayinya dengan menyentuh mulut bagian bawah bibir bayi dengan puting susu ibu. Yang ketiga, pelekatan yang benar. Posisi pelekatan yang baik untuk menyusui yaitu mulut bayi tidak hanya menempel pada puting susu ibu, namun area bawah puting payudara itu selebar mungkin. Pelekatan ini merupakan salah satu syarat penting dalam cara menyusui yang benar. Tanda bahwa pelekatan sudah baik yaitu ketika ibu tidak merasakan nyeri saat bayi menyusui dan bayi memperoleh ASI yang mencukupi. Ibu dapat mendengarkan saat bayi menelan ASI. Yang selanjutnya, membetulkan posisi bayi. Jika ibu merasa nyeri, lepaskan pelekatan dengan memasukkan jari kelingking ke dalam mulut dan letakkan di antara gusinya. Gerakan ini akan membuat berhenti menyusui sementara. Anda bisa menyesuaikan posisi bayi. Kemudian, coba lagi untuk memperlekatkan yang lebih baik. Setelah perlekatan sudah benar, umumnya bayi akan dapat menyusui dengan baik. Waktu menyusui, bayi menyusui sekitar 5 hingga 40 menit tergantung kebutuhannya. Untuk bayi yang baru lahir, biasanya bayi perlu disusui setiap 2 kali sampai 3 jam dengan waktu yang menyusui 15-20 menit setiap kalinya. Namun dibutuhkan beberapa waktu untuk adaptasi ibu dan bayi agar proses menyusui berjalan dengan lancar. Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan doa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa-bawa.